Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Hari Palang Merah Indonesia Nasional tahun 2023. Baik, sebelumnya kita ingin flashback dulu nih, penyegaran program-program unggulan dari PMI, khususnya PMI cabang Kabupaten Tanah Laut. Bung Yajid. Oke. Terima kasih Bu untuk program-program unggulan di PMI Kabupaten Tanah Laut. Iya. Yang seperti berjalan seperti biasa, kita kesiapsiagaan terus berjalan seperti siaga pertolongan pertama. Ya walaupun ya kita di PMI ini sifatnya membantu ya. Yeah. Semua kegiatan di PMI itu sudah ada leading sektornya sebenarnya. Sebenarnya ya. Iya, kita seperti melakukan pertolongan pertama itu ada dinas kesehatan di PSC-nya gitu. Tapi ketika kita selalu koordinasi, PSC perlu support ya kita turun gitu seperti itu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Selain ya yang emang tugas khusus PMI sesuai undang-undang itu emang ada di donor darah gitu, pengelolaan darah. Itu emang ada tugas khusus yang memang tugas tupoksinya asli gitu ya. Yang emang ada perpresnya, emang tugas itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 juga tugasnya itu, selain tugas tambahan lainnya yang sifatnya membantu tadi. Oke. Itu terus saat ini yang kita laksanakan karena ini cukup kekeringan. Jadi kita buka layanan distribusi air bersih Bu ke beberapa daerah ataupun kecamatan di Kabupaten Tanah Laut gitu. Itu termasuk dari program program layanan masyarakat atau mungkin apa di dalam PMI? Masuknya sih ke penanggulangan bencana di bidang Pak Edi sebenarnya. Begitu. Oke. Karena walaupun belum masuk kategori bencana di Tanah Laut kan belum ada tanggap darurat bencana, tapi layanan itu sudah berjalan. Kita coba untuk mengantisipasi. Karena kekeringan ini kan tanpa air gimana? Betul. Sulit sekali kita. Karena kalau kata orang, air ini tidak bisa tergantikan. Kalau yang lainnya kan bisa tergantikan. Kayak misalnya penerangan ya. Kalau nggak ada listrik bisa digantikan lampu templok ya. Tapi kalau air mau diganti dengan apa? Beda dengan kamu gitu ya. Iya, beda dengan kamu. Ya. Gugur 1 tumbuh 1000. Oke, lanjut. Gitu. Jadi kita sudah koordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, sering kita berangkat bareng kemana daerah yang membutuhkan gitu. Lalu ada berapa jangkauan sudah saat ini? Untuk jangkauan mungkin Pak Edi nih di bidang penanggulangan bencana yang lebih yang detailnya gitu. Yang mungkin berhuru-hara di lapangan ya. Silakan Bung Edi. Terima kasih Bu. Untuk saat ini ya kita kenanya itu sebenarnya fenomenanya La Nina. Kekeringan identik dengan musim kemarau kalau tempat kita kan. Kalau identik dengan musim kemarau, biasanya kalau kemarau panjang seperti ini kan udah kita prediksi itu bisa 3 tahun sampai 4 tahun sekali sebenarnya. Udah kita prediksi dari 2015, 2019 sampai dengan 2023. Sebenarnya kerjasama dengan pemerintah daerah atau mungkin jadi BPBD sebagai leading sector itu sangat ini sekali membantu kita untuk menentukan daerah-daerah mana yang menjadi fokus layanan setiap tahun terhadap 3 tahun 4 tahun khususnya sekali. Khususnya pada daerah-daerah mungkin yang disinyalir dataran tinggi mungkin kemudian susah air bersih. Betul. Karena ada dataran-dataran yang rendah tapi air bersih memang susah juga. Betul. Kalau di tahun 2019 ini kan kalau di kekeringan ini biasanya ada 2 Bu ya. Kalau La Nina ini kalau nggak kemarau kekurangan air, kebakaran hutan. Dua fenomena ini biasanya saling beriringan. Nah kalau kebakaran hutan biasanya di dataran rendah, kebakaran hutan lahan karena betul. Kalau di dataran tinggi biasanya air itu agak susah. Nah, untuk mengidentifikasi ini sebenarnya sudah cukup mudah, makanya kita setiap ada sosialisasi bersama dengan BPBD, biasanya BPBD ada sosialisasi ngundang kita sampaikan.
bahwa nih daerah Bapak nih daerah desa Pian, bahasa Banjar kita campur-campur aja nih pulang. Iya betul. Daerah desa Pian nih berpotensi ini, benar nggak? Apa sudah disiapkan antisipasinya? Nah, untuk distribusi air bersih saat ini total keseluruhan itu yang sudah kita tangani, kita salurkan sebanyak 54.200 liter itu kalau dari PMI-nya, Bu. Karena kita nggak ada mobil khusus, mobil tangki yang ini. Ada sebenarnya dari PMI provinsi ya Pak Hid ya. Udah siap juga. Cuman kan PMI provinsi ini jangkauannya sekalsel. Iya. Agak susah juga kita mengharapkan secara terus-menerus kegiatan laut. Karena tugas kita kan membackup pemerintah nih. Kalau misalkan kalau dari data BPBD sendiri itu mereka ada 143.400 liter yang sudah didistribusikan, baik itu melalui BPBD, Dinas Sosial dan juga dari Polres. Jadi titik-titiknya hampir menyeluruh seluruh kecamatan di Tanah Laut. Nah, kalau kita baca sih paling banyak ya daerah-daerah dataran tinggi. Kalau dataran rendah seperti daerah Kurau mungkin mungkin Kurau, Makmur ya. Sebenarnya karena mereka dekat ini. Kalau kita dengar kabar ya mereka mungkin pernah beli air mungkin sudah jadi rutinitas mungkin kan. Ya saat ini mungkin itu yang kita cover pun kalau dari unit yang kita ready pun sebenarnya agak ini ya. Tapi karena semangat kita untuk membantu ya. Karena bergabung di organisasi ini penuh dengan lika-liku laki-laki yang tidak bisa dijelaskan. Karena hanya niat dan betul. Artinya kita bukan terbatas pada itu bukan tupoksi saya gitu bukan tupoksi kami gitu. Kemudian itu tidak ada anggarannya, kami tidak ada sarana prasarananya begitu ya. Tidak bisa kita hanya berbicara seperti itu gitu. Tapi bagaimana kekuatan komitmen kita bersama ya untuk dapat saling membantu gitu. Nah, lalu PMI sendiri Bung Yahid dan Bung Edi, bagaimana dapat mengkondisikan di tengah situasi mereka butuh air bersih, tapi di sisi lain kita tidak punya anggaran, kita tidak punya sarana prasarana yang memadai untuk itu begitu. Apa yang dilakukan oleh PMI sendiri? Ya, terkait sarana prasarana. Kemarin kan kita ada dipinjam pakai mobil pickup satu, terus karena itu emang kebutuhan banyak sudah yang minta, lalu kita modifikasi mobil itu jadi kayak yang jual-jual baju tuh, kita kasih tandon, kasih tandon, terus ada mesin, mesinnya nggak ada nih, kita pinjam juga nih ke BPK, BPK swasta, di BPK Arisa, luar biasa, kita pinjam, terus ada food gitu ya, jadi kerja sama BPK itu kita pinjam peralatannya gitu, jadi sudah tersedia sekarang ada mesin tandonnya kan ada punya PMI, terus mobilnya ada punya PMI. Terus airnya kemana? Ya, nah itu dia jadi pertanyaan juga. Untuk air di wilayah Pelahari kita bisa minta juga di Arisa itu ada sumur yang cukup mumpuni gitu. Jadi kita minta di situ, alhamdulillah gratis. Dengan PDAM sendiri? Nah, dengan PDAM apabila biasanya yang di wilayah kita misalkan nih kegiatan di daerah Bumi Makmur atau Kurau, itu kita bawa dari sini airnya. Tapi kalau memang kurang, kita baru minta di PDAM. Kurau. Di titik-titik mereka ya. Karena kalau kita balik ke Pelahari kan betul, jadi berat di ongkos. Jadi kita coba kerjasama juga dengan PDAM, bersurat, alhamdulillah direspon dengan baik. Kapanpun, dimanapun memerlukan, tinggal kasih kabar, nanti kita tunjukkan titik-titik pengambilannya gitu. Untuk PDAM, bukan PDAM lagi ya sekarang sebenarnya PT Tirta apa gitu ya? Tirta Kencana. Intinya itulah. Perusahaan daerah, oke. Perusahaan daerah sudah. Ini Bu, saya koreksi sedikit Bu tadi karena ada ini saya lupa nih sebenarnya. Kalau untuk distribusi kan kita
kalau dari pemerintah daerah udah jelas ya sama dengan Polres gitu. Nah kalau dari PMI juga kita ada permintaan kita, tapi ada juga peran serta dari organisasi lain, seperti BPK swasta. Nah itu juga membantu juga sebenarnya untuk Iya, maksud saya bagaimana PMI merangkul merangkul pihak-pihak lainnya ya untuk dapat kita bersinergi begitu ya. Di sisi lain kita dibutuhkan, di sisi lain kita kekurangan ya prasarana, sarana. Kemudian dengan tenaga gimana Bung Edi, gimana tenaga kita untuk memenuhi kebutuhan ini? Ya sementara untuk manajemen tenaga relawan ya saya sepenuhnya dibantu Mas Ahid nih untuk mengkondisikan gitu ya, mengkoordinir di lapangan. Koordinir di lapangan karena di samping itu juga sebenarnya tugas dari pemerintah daerah untuk menata kembali mereka. Kita perlunya daerah sini nih siapa yang bisa cover sebenarnya harusnya seperti itu ya. Iya. Harus sudah jalan sih sebenarnya. Cuman koordinasi kita ke BPK swasta mungkin yang bisa membantu. Nah itu secara tidak langsung lah kayak orang Banjar tuh kayak bepander ini aja di mana ini lagi jar itu kan biasanya kayak kalau koordinasi tingkat bawah lah kalau sebenarnya penataannya harusnya di pemerintah daerah itu sudah jalan. Oke. Kalau tenaga Bu, kita biasanya cuma lempar di grup aja. Jadi ada grup relawan. Hari ini nih ada distribusi air bersih ke desa mana, kecamatan mana, jam berapa, siapa yang bisa bantu. Oh begitu. Nah, gitu aja. Jadi mereka nanti kumpul di PMI, berangkat sama-sama dengan BPBD, dengan dinas sosial ataupun yang lain. Atau gitu. Bisa juga sendiri. Kadang dari BPBD ngimpulkan nih ada permintaan di desa ini berapa liter kan, kita siapin gitu. Bung Jahid, PMI sendiri membentuk atau mengkondisikan para relawan ini apakah per kecamatan atau setingkat kabupaten atau bagaimana? Jadi yang turun biasanya emang dari kabupaten, nanti dibantu teman-teman yang di kecamatan dituju gitu. Oh gitu. Jadi ada biasanya seperti apa namanya nih Batu Ampar kan ada PMI Kecamatan Batu Ampar. Kami hari ini distribusi nih di daerah Batu Ampar. Mereka bantu gitu. Tapi yang turun biasanya kan bawa mobil emang dari kabupaten. Gitu. Disupport oleh relawan di kecamatan. Artinya PMI ini punya jaringan sampai ke kecamatan begitu maksud saya, sehingga ada sesuatu hal yang emergensi seperti kekurangan air itu sudah lebih mudah lah koordinasinya, lebih mudah terpantau oleh PMI sendiri ya. Bukan berarti istilahnya kalau bahasa Banjarnya sempat kebantai kan. Iya kan ya. Nah, seperti itu ya. Baguslah. Nah, lalu untuk kecamatan sendiri Bung Jahid, apakah ada kayak relawan misalnya dilatih sebanyak misalnya 20 orang atau 30 orang satu kecamatan, atau memang siapa mau aja gitu, siapa panggilan hati aja. Atau siapa yang mau aja gitu, gimana? Biasanya kan dibentuk kepengurusan di kecamatan, diberikan orientasi mengenai PMI. Nah, untuk kegiatan pelatihan biasanya ada di kabupaten, tapi pesertanya ada untuk yang PMI kecamatan, ada juga yang dari kabupaten gitu. Biasanya gabung, pelatihan apa itu dilempar juga Bu, kita lempar. Ini ada pelatihan apa misalkan, siapa yang mau, siapa yang berminat, karena minat relawan itu beda-beda. Iya betul. Inya kadang ke-7 distribusi air, tapi ke-7 juga membantu di kegiatan lain. Pengambilan darah misalnya darah atau misalkan menolong orang kecelakaan. Artinya kadang ke-7 distribusi air. Betul. Ada juga kegiatan ke-7-nya sosialisasi aja, tapi kadang ke-7 ikut kegiatan air yang lainnya. Itu kan itulah kita di PMI mencoba apa minat mereka, di situ yang kita coba kembangkan gitu. Oke. Nah, untuk relawan ini ada batasankah setiap kecamatan atau siapa saja, tidak ada pembatasan? Batasan usia maksudnya Bu? Batasan usia gitu ya? Batasan jumlah kuota ya? Iya, batasan kuota. Nah, karena tadi malam ada yang tanya juga, kalau mau masuk relawannya itu seperti apa gitu.
Kalau batasan nggak ada. Kalau mau gabung ke relawan biasanya setiap tahun kita rekrutmen. Nah itu tadi yang ditanyakan. Apakah ada rekrutmen setiap tahun gitu? Nah, setiap tahun ada rekrutmen, karena kita tahulah relawan. Kadang bergabung 20, kita bina, kita berikan pelatihan dan lain-lain. Yang aktif tuh 5. Iya. Makanya rekrut itu selalu berulang-berulang. Karena kalau tidak berulang akan habis nanti. Betul sekali. Jadi setiap tahun ada rekrutmen, kita lakukan orientasi. Yang terdahulu menjadi senior ya. Iya. Yang terakhir kita coba kerjasama dengan IBI dan PPNI. Karena kekurangan minimnya relawan di tenaga medis, akhirnya kita coba koordinasi dengan IBI dan PPNI. Akhirnya terbentuk kemarin IBI 10, PPNI 10 orang, kita orientasi. Nah, jadi ada 20 orang yang bergabung di bidang kesehatan. Nah, jadi itu kalau di bidang kesehatan kan kalau ada kegiatan PMI di bidang kesehatan ya kita memanggilnya yang bidang kesehatan gitu. Jadi sudah ada klasifikasinya gitu ya. Iya. Karena tenaga sukarela sebutannya TSR, tenaga sukarela itu dia mengabdikan ke PMI sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Keahliannya apa? Di situ keahliannya, bakat minatnya gitu ya. Di situ yang dia bantu. Karena beda dengan korps sukarela. Kalau korps sukarela dia dilatih selama 120 jam, diberikan materi-materi PMI itu apapun program PMI secara umum. Iya, bisa. All in ya. All in. Beda dengan tenaga sukarela. Kalau tenaga sukarela kalau dia di bidang medis berarti ya medis. Kalau dia bisanya reporter ya reporter. Bisanya IT ya IT. Jadi kalau PMI perlu IT ya manggilnya relawan IT gitu. Jadi kalau semuanya lengkap, alhamdulillah nyaman, Mbak. Iya. Kondisi saat ini bagaimana? Apakah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dari PMI sendiri? Alhamdulillah bidang-bidangnya saat ini di tanah laut cukup mumpuni, cukuplah semua. Terakhir kita minim dengan tenaga kesehatan tadi, lalu kita coba kita upayakan dengan jalan kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia Tanah Laut sama PPNI Persatuan Perawat Tanah Laut yang kita coba rangkul gabung. Alhamdulillah cukupi gitu. Oke. Nah, lalu ada pertanyaan juga, Bung Zahid. PMI kan biasanya mengirim kader-kadernya ya untuk jadi tenaga sukarela keluar daerah bahkan ke luar negeri. Nah ini pengkaderan ini seperti apa? Apakah dari relawan yang sudah terdaftar itu dilakukan seleksi atau semuanya dibuka floor gitu? Siapa nih yang berminat? Gitu. Atau yang senior aja? Iya. Kalau di PMI kalau emang kegiatan PMI kita kemarin terakhir yang ngirim ke Malaysia emang harus relawan PMI, Bu. Karena kemarin kegiatan yang ke luar negeri itu emang ada beberapa kuota dan PMI pusat itu cuma dapat 2 kuota. Nah, jadi alhamdulillah yang terpilih itu dari PMI Tanah Laut sama Kute Bali gitu. Iya. Itu sih kalau seleksi ya pasti kita seleksi yang sesuai dengan tadi bakatnya, minatnya kemana gitu. Terus di PMI ini juga saat ini tuh sudah menggunakan kayak aplikasi itu. Jadi untuk penugasan tuh harus menjadi anggota dulu. Jadi di situ ada nomor anggota. Nah itu kalau kita bukan PMI ya nggak bisa kita menugaskan gitu. Seperti itu. Jadi kalau bukan tenaga sukarelawan yang tercatat tergabung di PMI, kita nggak bisa. Karena zaman dia menyuruh Bu. Iya, kalau paham orang. Iya. Tadi malam kan pertanyaannya nih, apakah secara umum gitu kan boleh mengajukan diri gitu. Kalau misalnya ada peluang-peluang untuk sukarelawan ke luar negeri gitu. Misalnya ke mana, ke Maroko atau ke mana nih yang baru ada bencana kemarin Iya, seperti itu maksudnya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa mereka yang tercatat sebagai relawan resmi PMI, relawan resminya PMI yang sudah punya kartu anggota, sudah pernah dilatih gitu kan, serta merta juga nih kan kita mengirim misalnya kok yang tidak pernah apa-apa, jangan-jangan nanti di sana bengong Bu ya. Bahasa-bahasanya mengangang-angang. Iya, gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Nah, saya menggarisbawahi juga bagi teman-teman yang tadi malam nih katanya ingin menjadi
tenaga sukarelawan yang bisa berangkat ke luar negeri atau keluar daerah begitu, mulai sekarang kalau bisa ya gabung dulu di PMI gitu lah. Ini rekrutnya nanti pada bulan berapa? Biasanya kita rekrut itu setelah kenaikan kelas, Bu. SMA. Itu di bulan Juni ya gitu. Jadi itu adalah karena kita juga mengambil bibit-bibit yang kemarin dia di SMA menjadi anggota Palang Merah Remaja, PMR. Iya. Jadi yang nyambung, sudah punya pengetahuan dasar. Ada basicnya ya. Iya, pengetahuan dasar lah istilahnya. Jadi biasanya di bulan-bulan itu kita. Ada batasan usia juga, Mas Jahid? Kalau Korps Sukarela itu dari 18 sampai dengan 35. Nah, jadi nggak bisa lagi ya. Kalau kalau tenaga sukarela itu tanpa batas. Yang penting dia punya profesi, punya keahlian, disitulah dia mengabdikannya ke PMI. Ya seperti ada yang dia itu reporter online, reporter atau bikin berita itu. Iya. Ya bantunya PMI, nih ada kegiatan ini, bahannya ini. Dia yang bikin, diposting lah di sosial media kita gitu kan gitu. Jadi editor editor sesuai kemampuannya gitu. Ada yang bisanya cuma nyopir, ya udah kalau PMI perlu sopir nih, hari ini distribusi air perlu sopir, siapa yang kawat. Nah, sopir. Kadang-kadang mau akomodir orang yang bekerja nih ya, kalau Bu bekerjanya bosan dengan satu bidang pekerjaan, hendak ini umpat organisasi aja. Nah itu sebenarnya terbuka bebas ini. Mode passionnya lah istilahnya ya. Aku ketujuh bantu orang nih, tapi aku begawinya di dalam ruangan aja kayak mana hendak berkontribusi kan misalnya. Mungkin membuka peluang-peluang seperti itu. Betul. Oke. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang ingin jadi relawan, bisa nggak Mas Jahid kita mendaftar dari sekarang? Bisa ya. Oke. Jadi mendaftar datang ke PMI sendiri ya. Ya, datang ke PMI. Oke, datang ke PMI sendiri ya. Terjawab ya bagi teman-teman yang tadi malam nih, para pemuda yang ingin gabung di relawan PMI. Oke, saya ke Bung Edi. Bung Edi, dalam rangkaian kondisi kita pada saat ini, tanah laut berada dalam suasana kekeringan ya. Kekeringan, terus kemarau, ada yang sampai bengkang tanahnya, sampai bengkang tanahnya. Dan tentu ini juga akan menimbulkan dampak bagi kesehatan dan kehidupan orang-orangnya. Di sisi lain juga wabah penyakit kita dengan dampak kekeringan ini kan juga semakin meningkat. Artinya butuh donatur khususnya di daerah nih ya, yang menjadi tugas pokoknya PMI ini harus lebih banyak. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh PMI untuk mencukupi kebutuhan, tapi di sisi lain memperhatikan juga kesehatan atau kondisi dari orang-orang para pendonor? Waduh, ini sebenarnya mampu dijelaskan oleh Mas Syahid nih, Bu. Karena ini donor darah ini karena Mas Syahid tadi bilang kan, ada beberapa kita di PMI itu di bidangnya khusus ini bidang nih. Nah, kalau dari penanggulangan bencana sebenarnya yang harus kita waspadai ini nanti ke depannya ini kan akan ada peralihan musim nih. Nah, mungkin kita fokus ke sana, pancaroba. Karena kan terkait tadi itu pancaroba ini bencananya apa nih biasanya kan itu yang harus kita antisipasi atau mungkin dikoordinasikan dengan tingkat desa, tingkat kecamatan, khususnya dengan relawan-relawan kita sebenarnya. Kalau kita dengan kecamatan atau desa mungkin ranahnya pemerintah daerah ya. Nah, mungkin kita hanya bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tapi yang lebih intensnya sebenarnya ke relawan desa. Maksud saya begini, Bung Edi, misalnya relawan-relawan kita di kecamatan dikondisikan untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat, baik itu dalam hal mengantisipasi atau mungkin yang sudah terjadi begitu. Ya. Kalau kegiatan-kegiatan ya itu erat kaitannya dengan kegiatan biasanya. Kalau ke anggaran kita untuk sosialisasi, karena kita terbentur di anggaran kayaknya nih Bu ya. Kalau untuk sosialisasi secara resmi ya, karena kemarin kita tuh sebenarnya jadi percontohan si Indonesia sebenarnya Bu. Kayak kemarin ya Pak Hit ya, kita ada se-Indonesia Bu, ada 2 kabupaten se-Indonesia yang jadi percontohan kita salah untuk satunya Tanah Laut. Tanah Laut. Luar biasa. Nah, kita dapat
bantuan baik dari segi kegiatan untuk menyiapkan masyarakat menghadapi bencana. Tapi yang kemarin kita fokusnya dari pemerintah dari PMI pusat itu banjir. Karena bencana yang besar kemarin kan banjir di tahun 2021. Nah, itu kita relawan-relawan di desa, di salah satu desa yang sudah kita tunjuk itu sudah bisa membackup desa yang akan kita jadikan proyek percontohan ini di daerah Kurau. Nah, itu salah satu desa ini jadi fokus satu relawan akan menjadi contoh relawan lain. Nah, harapannya setiap ada kegiatan baik itu dari pemerintah daerah melalui sosialisasi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah, kita bisa bekerja sama di dalam menyampaikan peran serta PMI pada saat penanggulangan bencana tersebut. Nah, ini bisa kalau untuk daerah-daerah ini Mas Aid paham nih, Bu. Kalau silakan Mas Aid. Bagaimana, Bung Zahid? Kalau terkait pemenuhan darah, kita emang sudah berjalan ya, alhamdulillah. Sejak awal sampai sekarang kita nggak pernah sih kekurangan darah. Tapi kalau kekurangan yang sampai orang meninggal atau apa tuh nggak pernah. Artinya tidak tertolong, tidak dapat terpenuhi begitu ya. Tapi kalau stok menipis emang ada pada masa-masanya gitu. Ada masa-masanya. Sebenarnya pada biasanya yang masa-masa gitu ya di bulan puasa, di akhir-akhir bulan puasa. Sama setelah Lebaran, karena di bulan puasa itu minim event yang bisa kita biasanya melaksanakan kegiatan donor darah. Lalu mensiasatinya bagaimana, Bung Zahid? Kalau biasanya mensiasatinya untuk di awal Ramadan, kita sebelum Ramadan tempur setiap hari. Kita pacu begitu ya. Keliling kemana kan. Terus kita juga plot. Oh ini ke desa ini, ke instansi ini, ke perusahaan ini itu sudah kita jadwalin gitu. Karena apa? Kalau kita ambil langsung juga kita bakal kerepotan karena expired darah itu kan cuman 1 bulan. Kita ambil. Kalau sudah berusia 1 bulan dia tidak bisa digunakan lagi. Bisa digunakan lagi, gitu. Jadi nggak bisa juga kita ambil yang sebanyak-banyaknya. Kita hampir full lemarinya. Iya, di saat mungkin tidak ada yang membutuhkan begitu. Expired itu cukup banyak dana yang terbuang gitu. Betul. Karena bukan hanya kantongnya, prosesnya yang membutuhkan dana. Membuangnya membutuhkan dana juga. Oh begitu. Iya. Karena itu kan sudah masuk kategori limbah medis. Nggak bisa kita buang sungai, begitu buang saja, sumur gitu ya. Ada pembakaran atau dikucurkan di mana gitu ya. Ada pembakaran tanaman khusus kan, ya. Supaya tanaman lebih segar. Ditabuk tanah misalnya. Iya, nggak bisa juga, harus ada perlakuan khusus ya. Iya. Nah, segitu. Sampai kita biasanya donor di masjid-masjid di malam hari gitu. Nah, kalau di hari-hari biasa seperti ini ya tercukupi karena kita sudah kita schedule-in itu sampai 3 bulan, 4 bulan ke depan. Sudah ada ini di sini, di sini. Jadi kadang kami minta maaf juga. Kadang ada beberapa organisasi atau instansi kami mau donor darah di tanggal 13 bertepatan dengan HUT apa, kegiatan apa. Ada momentum tertentu gitu. Momen-momen tertentu. Kenapa PMI kada kawan? Nah, itu kita sebenarnya bisa, tapi kalau kita ambil darah menumpuk, nah akhirnya kita coba-coba ditunda dulu. Gitu. Walaupun yang kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya kita fokuskan, kita coba kegiatan yang non itu yang kita geser. Kalau emang ini hari radio harus tanggal ini ya udah, berarti yang kegiatan lain kita coba geser gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang rutin ya. Kita tetap usahakan gitu. Iya. Berupaya dulu gitu berupaya ya. Dulu. Tapi kalau emang benar-benar full atau sudah doubling jadwal yang itu ya mohon maaf lah gitu. Belum bisa. Mungkin itu sih. Mungkin nanti ya setelah ini nanti biasanya kan kalau sudah musim hujan itu akan muncul demam DBD. Nah, itu yang nanti memerlukan cukup banyak pasokan darah gitu. Oke. Kondisi yang kan dulu sering kalau nyari darah katanya di PMI nggak ada gitu kan. Harus keluarga yang kemana-kemana gitu nyari sendiri gitu kan. Nah, kalau sekarang seperti yang disampaikan oleh Bung Zahid tadi,
tidak seperti itu lagi begitu. Nah, apakah ini karena inovasinya PMI yang tadi sistem jemput bola, atau mungkin karena kesadaran dari masyarakat pendonor ini sendiri? Ya mungkin dua-duanya ada. Iya. Karena yang pertama beberapa kecamatan, desa udah rutin nih kita datangin, kita datang, mereka ngundang itu sudah ada beberapa yang rutin jadinya 3 bulan kita datang, 3 bulan kita datang ke sana, itu alhamdulillah cukup membantu. Terus juga perusahaan-perusahaan itu mereka juga rutin, kita terakhir kemarin kita kegiatan di salah satu retail besar di Tanah Laut gitu. Jadi itu yang membuat kesadaran karena kan kalau kita ke sana tuh donor sukarela ini agak meningkat nih persentase. Artinya kan benar kata Ibu, kesadarannya ada gitu. Iya. Karena semakin maju ilmu pengetahuan, mungkin misi dari mereka menyumbangkan darah itu sudah lebih berkembang lah. Kalau dulu mungkin misinya sekedar membantu gitu ya. Ini ada misi yang ingin sehat katanya Artinya kalau kita rutin menyumbangkan darah, kita bisa sehat. Apalagi dipacu dengan kondisi saat ini yang berbagai penyakit dari makanan, dari wabah, dari udara dan sebagainya. Nah, jadi memacu mungkin dan macam-macam misi gitu ya. Sampai kepada misi pahala dan dosa. Akhirat. Dunia dan akhirat. Oke, saya sebenarnya mau ke Bung Edi, tapi kita ke suara pendengar dulu. Ada Pak Suhaimi di Batilai. Pertanyaannya, apakah kalau ingin bergabung menjadi petugas, nah ini tadi yang dipertanyakan juga Mas Jahid, ini bisa diulang lagi nanti. Apakah kalau ingin bergabung menjadi petugas atau relawan PMI ini melalui rekrutan, dan apakah nantinya kalau bergabung akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam mensukseskan tugas-tugas PMI? Oke, Pak Suhaimi di Batilai. Kemudian yang kedua, ambulans yang ada di PMI apakah bisa dipanggil untuk mengantarkan orang sakit ke rumah sakit? Pak rekan Iswan di Gunung Mas. Saya tambahin, apakah berbayar atau tidak gitu ya? Iya, saya tambahin. Oke, yang ketiga, saya pernah mendengar fungsi PMI salah satunya adalah membantu akses rehabilitasi fisik dan mental. Di PMI Tanah Laut, bagaimana dengan fungsi ini selama ini? Nah, rekan Madi di Pabahanan. Oke, silahkan bisa dijawab langsung. Terima kasih. Yang pertama terkait rekrutmen, ketika bergabung kita berikan orientasi. Orientasi itu sekedar pengenalan apa sih PMI, sejarahnya seperti apa. Nah, setelah itu akan mengikuti pelatihan-pelatihan teknis apa yang pelayanan-pelayanan PMI gitu. Jadi pasti dapat pelatihan itu. Terus yang kedua terkait ambulan. Ambulan yang di PMI bisa dipanggil, dan gratis. Saat ini banyak yang menggunakan kita, bahkan kita punya ambulan berapa buah? Untuk PMI. Kalau untuk PMI-nya ada sendiri. 2 unit. 2 unit gitu. Namun biasanya kalau emang 2 itu, sekarang ini kan ambulan desa ini di mana-mana. Ada, makanya biasanya kalau emang ambulan desa yang ada, kita coba koordinasi, kan kita ada forumnya nih. Ini di wilayah ini ada perlu ambulan, kita koordinasi ke ISA, Ikatan Sopir Ambulan Tanah Laut gitu. Jadi jadi kita koordinasi aja siapa yang bisa bantu. Ada juga grupnya ya. Ada grupnya. Jadi kita koordinasikan siapa yang bantu. Kalau yang terdekat ada yang terdekat dulu gitu. Jadi kalau emang nggak ada biasanya kalau misalnya mobil ambulan desa mengantar pasien jauh misalnya bisa, PMI bisa. Terus kita juga kadang kerjasama dengan PSC yang punya dinas kesehatan itu. Jadi saling menutupi aja. Yang penting semua terlayani. Gitu. Iya, betul. Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau keluar Tanah Laut, Bang Zahid? Kalau keluar Tanah Laut bisa aja. Bisa juga. Kadang-kadang kita kalau emang jauh estafet.
Jadi kita hubungin, misalkan mau ke daerah mana? Ke Tanjung misalnya, Tanjung Tabalong. Oke. Estafet, kandangan kayak apa sih Pak? Jadi kita cuma sampai ke kandangan, misalkan kandangan lanjutin Tanjung gitu. Tergantung kondisi aja sih seperti itu. Iya. Kadang Tapin siap nyambut, ya udah sampai Tapin aja kita jadi nggak mesti bagus, kita full gitu. Iya. Artinya pengikatan dari jaringan ini sangat kuat ya untuk PMI se-Kalimantan Selatan. Karena mungkin karena keterbatasan anggaran dan sebagainya juga ya ini, dan ini sangat membantu ya Mas Zahid ya dalam kondisi-kondisi seperti ini. Sangat-sangat membantu karena ya tadi kita mau melayani tapi karena terbatas ya udah dengan cara apapun ya tadi. Yang penting tidak mengganggu kalau kecuali emang ada pasien-pasien yang nggak bisa dipindahkan kayak ya mau tidak mau kita harus sampai ke lokasi gitu. Artinya orang bergabung di PMI siap mengabdikan diri. Iya. Jadi jangan nunggu. Siap susah, siap senang. Iya. Jangan nunggu di kontak Bu ya. Iya, betul sekali. Memang sebenarnya kalau sudah panggilan jiwa ya, Mas Zahid ya. Betul. Kalau sudah panggilan jiwa, sepertinya mereka selalu siap jiwa dan raga ya, seperti itu biasanya. Sampai duitnya Pak. Ya, sampai itu yang lebih penting juga. Relawan donatur bagus juga. Iya, lebih penting. Lah karena kalau jadi relawan jadi donatur. Iya. Ya, itu sangat diharapkan juga. Nah, lalu dalam kondisi Hari PMI nasional ya 2023, apa salah satu upaya menonjol dari kita menandai Hari PMI nasional itu, Bung Zahid atau Bung Edi? Khususnya di Tanah Laut sebenarnya kita ada 2 kegiatan nih yang akan dilaksanakan dalam rangka Hari Palang Merah Indonesia. Yang pertama nanti kita mencoba melaksanakan kegiatan pelatihan pelatih PMR ya. Karena nih di Tanah Laut cukup minim Bu kita relawan kita untuk pelatih PMR ini. Itu yang pertama. Terus nanti ada juga Jumbara, kegiatan Jumpa Bakti Gembira. Ini untuk pesertanya nanti dari sekolah-sekolah atau anggota-anggota Palang Merah remaja gitu. Itu sih dua kegiatan kita yang dalam rangka HUT PMI. Oke, pelatihan ya dan Jumbara. Oke, kita ke pendengar yang ketiga tadi belum kita jawab ya tentang akses rehabilitasi fisik dan mental. Nah, untuk itu biasanya untuk rehabilitasi mental sih yang biasa kita lakukan gitu. Jadi itu kegiatannya biasanya dilakukan di pengungsian Bu. Jadi bukan saat normal. Saat biasa-biasa gitu. Pasca. Jadi pasca kejadian ada di pengungsian, kita tahu kalau orang di pengungsian 1 hari 2 hari itu sudah beda, jenuh dengan betul. Di situ kitanya masuk gitu. Jadi kalau melakukan kegiatan rehabilitasi fisik mental begitu ya. Kalau di saat normal kita belum ada. Tapi kalau di pengungsian waktu kita banjir 2021 itu kita lakukan gitu. Trauma. Jadi trauma healing ya. Anak-anaknya diajakin bermain, diajakin apa macam-macam, terus yang tuanya juga kadang kayak nerima curhat gitu lah. Iya, betul. Walaupun sekedar pendengar kan bisa menenangkan. Karena kata orang begini Mas Zahid, ketika orang sedang gundah ya, meskipun tidak diapa-apakan gitu ya, hanya mendengarkan cerita aja, curahan hati, itu akan menjadi separuh dari obat. Mengeluarkan Iya, itu katanya. Ya, makanya bagi teman-teman yang mungkin ada unek-unek atau apa, kalaupun tidak ada orang yang dapat dipercaya untuk berbicara, maka berbicaralah pada angin katanya. Curahkan perasaanmu pada angin. Apakah ada pelatihan psikolog juga nih di BMI jadi hal seperti ini? Yang namanya pelatihan PSS. Psikologi Support System. Jadi ada juga ya. Ada. Jadi emang ada. Tapi biasanya kita terjunnya saat
bencana gitu, bukan saat kondisi normal gitu. Kebanyakannya pasca bencana, karena trauma healing ini kuncinya pasca bencana, Bu. Karena pasca bencana itu kan identik dengan rehabilitasi atau rekonstruksi. Tapi yang paling kunci sebenarnya trauma healingnya korban ini yang pertama dulu. Iya, betul. Korban orangnya dulu yang kita segarkan, itu tadi kunci pemulihan psikologis lah. Apalagi mungkin termasuk ada sanak keluarganya yang kena korban jiwa, apalagi ya. Kadang-kadang kalau di daerah di tempat pengungsian, karena sudah stres atau misalkan ada tekanan ini, kada ingat lagi anak bin ini di mana mengungsi kemarin tuh kan bisa kan tuh. Ini bingung nih, lalu tertekan ini apa segala. Kita pernah waktu evakuasi pengungsian, si ibu, anak dan suaminya ini terpisah waktu dievakuasi. Sudah kita tarik ke tempat evakuasi, istrinya tertinggal, suaminya minta balik lagi ke sana. Nah jadi sebenarnya itu belum masuk trauma healing, cuman kalau kita paksakan dia untuk mengungsi akan jadi tekanan. Betul. Dan berpotensi untuk menjadikan mereka stres dan nggak terganggu secara mental gitu. Karena terpisah suami istri ini bahaya banget. Luar biasa. Meskipun dalam kondisi bencana ya. Karena kan normal saja. Iya, normal saja juga. Betul. Ya. Oke, baik. Artinya terjawab ya bagi teman-teman tadi Pak Suhaimi di Batilai bahwa memang ada rekrut ya untuk kader-kader PMI dilakukan 1 tahun sekali ya, Mas Yahid. Kemudian juga setelah direkrut ada pelatihan-pelatihan dasar dan teknis ya. Nah kemudian untuk Pak Iswan tadi ya di Gunung Mas tentang ambulan bisa dipanggil dan gratis. Oke, tadi sudah dijelaskan juga jelas ya. Banyak panggilannya Cager. Iya. Terus untuk Bung Madi di Pabahanan ya tentang rehabilitasi fisik dan mental dilakukan oleh PMI pada saat-saat ada bencana ya. Dalam kondisi normal kayaknya ada lintas sektor atau SKPD lain yang lebih berwenang untuk melakukan itu. Iya, oke. Nah, lalu Bung Yahid dan Bung Edi dalam memperingati Hari PMI Nasional 2023. Kita kan punya donatur-donatur yang menetap ya, yang sudah berpuluh-puluh tahun menyumbangkan darah secara rutin begitu. Adakah apresiasi untuk para pendonor, para donatur ini, kemudian juga untuk para relawan? Terkait donatur-donatur untuk donor darah itu sudah kita berikan di 14 Juni kemarin di hari donor darah. Gitu. Kalau relawan biasanya kita memberikan penghargaan dan lain-lain itu di 26 Desember di hari relawan. Jadi ada momen yang berbeda gitu. Ada 2 momen yang berbeda seperti itu. Jadi kalau donor darah kemarin sudah. Berapa orang kemarin kita diberikan apresiasi terhadap para pendonor darah kita? Ada 3 kemarin yang sudah mencapai 50. Jadi 50 kali. 50 kali. Wow. Nah, jadi bertahap, Bu. Mereka mulai dari 25 terus 50. Kalau 25 itu penghargaan dari kita. Dari kabupaten. Terus 50 juga dari kabupaten, 75 dari provinsi, 100 dari presiden biasanya dari pusat gitu. Satya rencana. Yang gitu. PIN dari emas itu ya? Yang emas, cincin biasanya juga. Cincin atau PIN. Sama umroh sih biasanya. Pernah Kak Tanah Laut menerima itu Pak Bung Zahid? Belum, sampai saat ini belum. Jadi yang di Kalsel sendiri ada kemarin itu ada 4, 2 Banjarbaru, Martapura, bukan 1 Banjarbaru, 3-nya Banjarmasin gitu. Di tempat kita baru mencapai tadi di 50. Masih 50 kali lagi. Iya, masih 50 kali lagi. Umurnya Jepang dilihat dulu ya. Iya, karena keterbatasan juga ya Bung Edi ya. Keinginan kita untuk tetap menjadi donatur, tapi di sisi lain juga faktor usia ya yang sangat ini juga. Nah, lalu terhadap para donatur kita, apalagi misalnya donatur senior nih, kita tahu juga kalau tidak salah Pak Bupati kita sebagai salah satu donatur juga yang rutin memberikan
menyumbangkan darah begitu ya. Nah, para donatur-donatur kita yang tercatat secara rutin, ini apakah ibaratnya ada dari PMI itu sebuah pendampingan atau ada support tertentu untuk tetap menjaga darah mereka, kesehatan mereka stabil gitu? Kalau support gitu ya, ketika yang jelas ketika mereka datang mau donor rutin, itu kan kita cek semua kesehatan, nah termasuk 4 penyakit menular melalui darah gitu. Ya, yang jelas itu yang kita jaga, karena kalau sudah 4 penyakitnya ada, wassalam, kita nggak bisa lagi donor ke selanjutnya gitu. Sudah bahasa kita sih di stop atau cekak, nanti setelah mungkin beberapa tahun sudah normal lagi baru bisa donor lagi. Jadi mungkin kalau pendampingan khusus sih nggak ada, tapi saat mereka datang, atau paling tidak mengingatkan lah, maksud saya begini, mungkin PMI membuka kan ada grup ya, paling tidak ya, paling grup pendonor misalnya. PMI mungkin secara berkala mengingatkan para pendonor untuk apalagi dalam kondisi kekeringan seperti ini mungkin banyak minum air putih atau apa gitu untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga darah mereka tetap segar, tetap bagus begitu. Itu biasanya sosialisasinya lewat sosial media lah. Gitu. Oke. Karena maklum, apalagi kalau misalnya para pendonor yang sudah senior ya, dan mereka disibukkan dengan berbagai kesibukan mereka, kadang-kadang lupa, Mas Zahid, lupa ya. Oh, ternyata ini musim panas nih, kita harus banyak mengkonsumsi air putih, harus banyak mengkonsumsi buah begitu. Nah, lalu apresiasi lainnya mungkin para pendonor kita di Kabupaten Tanah Laut, apakah PMI ada menjadwalkan mungkin ada sekali setahun atau 2 kali setahun ada sebuah pertemuan? Nah, bagaimana tuh? Itu kemarin sudah kita coba rancang, kita sebutnya malam pendarahan, malam darah, malam kayak malam akrab gitu, tapi semua pendonor. Tapi saat ini belum terlaksana gitu. Kita berapa banyak pendonor tercatat kita di Tanah Laut? Kalau yang rutin itu hampir 500 sampai 600 itu ada, Bu. Lumayan, iya. Oke, banyak yang sekali. Emang rutin lumayan gitu ya. Lagi, ya. Nah, jadi kita coba nanti itu sih ada, karena di beberapa PMI daerah Jawa khususnya emang sudah melaksanakan kayak gathering gitu, Bu. Iya, makanya itu ya. Iya, maksud saya seperti itu. Tapi di tempat kita kemarin sudah kita coba merangkai itu. Ya, semoga sih di 2024 atau 2003 akhir bisa kita laksanakan gitu. Jadi kayak gathering, ya sekaligus biasanya sekaligus penyerahan piagam-piagam tadi gitu. Kalau pas pada kegiatan Jumbara ini nanti kapan dilaksanakannya? Kalau Jumbara rencana Oktober akhir itu. Oktober akhir. Gimana tuh Bang Zahid? Di mana dipusatkan? Gimana nanti dipusatkannya? Nah, ini kita masih mapping peserta. Jadi tergantung nanti berapa sekolah yang ngirim. Jadi kalau emang sekolahnya cukup banyak, berarti kita harus mencari space yang juga luas gitu. Luas, Nah, jadi ini masih mapping peserta. Iya. belum fix lokasinya gitu. Iya. Bang Zahid, saya lihat di media sosial kan ramai banget ya. PMI juga aktif ya dalam pencarian mayat. Ada juga yang mencari orang tenggelam. Bagaimana dengan equipment atau properti yang ada di PMI ini, apakah mencukupi? Karena saya lihat ada yang baju pelampung bertuliskan PMI. Apakah ini memang sudah cukup di sana atau memang sudah standar gimana? Kalau terkait dengan equipment seperti pelampung itu alhamdulillah cukup dan ada di PMI itu. Kantong mayat, ya penunjang kegiatan alhamdulillah. Kantong, iya. Kalau kantong kan nyariin tadi. Penunjang kegiatan alhamdulillah cukup tadi ya, ada gitu. Walaupun ya cukup lah. Lain hanya dengan dicokok-cokokan kah kayak apa? Cukup. Sebenarnya lebih banyak berkolaborasi, Bu. Kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau relawan yang ikut kegiatan, misalkan salah satu contoh pencarian, misalkan orang yang pernah kita ini ya, yang sering lah pencarian. Kalau relawan PMI itu kan ada yang sudah sering mengikuti pelatihan juga. Mereka tidak terpaku dengan pelatihan PMR atau apa. Rescue pun mereka ikut juga. Jadi yang kita turunkan pun ya yang punya sudah pernah ikut gitu. Jadi tahu dasar-dasarnya. Tahu dasar-dasarnya. Mereka memang punya keahlian dasar lah, tidak
Atau misalkan salah satu contoh kemarin waktu itu ada korban yang masuk sumur itu Bu, yang di daerah mana ya ini? Sungai Jelai Pak? Martadah yang ceritanya itu. Ya dari pemerintah daerah itu melakukan evakuasi. Nah kita membantu bukan evakuasi lagi karena sudah ada tim evakuasinya. Kita membantu dari segi kesehatan medisnya. Misalkan mereka perlu oksigen nih, kita support. Jadi yang berangkat tuh belum tentu orang rescue juga. Ya siapa tahu mereka lihatnya orang sudah berapa orang di sana nih, dari misalkan ke BPBD atau ke Damkar sudah berapa orang. Misalkan kalau kita nilai udah cukup, kita berangkatnya bukan sebagai orang rescue nih, orang kesehatan jadinya. Jadi memposisikan diri lah. Menyambut. Jadi korbannya kemarin sudah dikeluarin dari sumur. Nah, baru di atas di situ baru kita yang masuk menangani cek napasnya, yang lain cederanya apa, kekurangan oksigen misalnya ya kita bantu dengan oksigen tambahan. Oke, seperti itu. Oke, baik. Mudah terakhir, Bung Edi, apa selama ini yang menjadi kendala untuk operasional yang krusial yang pamungkas kayaknya ya. Pamungkas semua organisasi. Kalau kita jujur Bu, untuk di tanah laut kita disupport pemerintah luar biasa. Sampai tahun ini juga kita sudah disupport pemerintah. Jadi kalau kita bicara katanya kekurangan dana, ya jangan juga lah. Itu kan hal yang krusial ya, seluruhnya kalau bicara soal itu. Kalau secara itu sih kita sementara alhamdulillah aman-aman saja. Kalau gedung baru gitu ya. BBM nih mau bayar terus nih, BBM nih. BBM ada. Nah juga ini selain kita disupport oleh pemerintah, kita juga disupport perorangan. Ada yang donatur begitu ya. Khususnya seperti Pak Bupati kita, Pak Haji Sukamta, dia donatur rutin. Gaji Bapak itu didonasikan ke PMI. Masya Allah, begitu Pak. Setiap bulan. Oh iya. Gitu, jadi selain itu juga ada donatur-donatur yang lainnya, yang langsung maupun tidak langsung. Kadang kita nggak tahu juga tiba-tiba masuk rekening donasi gitu kan. Yang tidak boleh disebutkan namanya ya. Allah. Itu aku aja. Itu aku tuh aja. Iwan bisa juga, cuman diam aja. Honor mendram. Donor musik. Kalau terkait kendala mungkin ya seperti sumber daya manusia secara mungkin di PMI-nya sendiri, atau kalau peralatan sarana prasarana tadi kan udah cukup memadai ya. Ya, kalau di segi okepen pertolongan atau rescue mungkin sudah cukup. Mungkin di yang ada beberapa equipment yang masih kurang di bidang donor darahnya Bu, di alat-alat di laboratorium gitu. Kita itu juga kita coba sudah usulkan di 2024 nanti gitu. Kalau untuk penyimpanan darah tempat-tempat penyimpanan, anggaplah misalnya kulkasnya gitu itu cukup kita ya? Cukup. Oke, baik. Oke Bu. Secara krusial sebenarnya PMI dapat mengatasi segala permasalahan dengan upaya sendiri gitu ya. Jadi selain dari pemerintah daerah, kita juga kan ada beberapa kali disupport oleh PMI pusat, PMI provinsi gitu. Terakhir, keterlibatan dari perusahaan dan lembaga-lembaga swasta yang ada di Kabupaten Tanah Laut terhadap tugas pokok PMI ini seperti apa, Bung Zahid? Kalau keterlibatan, alhamdulillah cukup, kita saat ini cukup nyaman lah. Kita koordinasi, perlu apa kadang bisa aja dibantu-bantu mereka. Kadang kita juga, karena setiap kegiatan PMI kita coba buka sponsorship gitu. Jadi kita tidak pernah bergerak sendiri gitu. Ya, sepertinya tadi kayak distribusi air, kita nggak punya mesin air, ya kita coba pinjam, koordinasi dengan BPK swasta. Kita nggak punya air, ya kita coba koordinasi dengan PDAM gitu. Karena PMI ya nggak mungkin semuanya itu punya gitu. Tapi kita bisa dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tadi Bu. Oke. Terakhir juga. Terakhir nih, dengan apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik itu secara tupoksi
kemudian juga secara hal kedaruratan yang sebenarnya tidak ada termuat di dalam tupoksi kita. Program ke depan yang menjadi wacana dan harapan indah itu apa nih rencananya? Kalau harapan indah nantinya kami sih berharapnya ada kegiatan-kegiatannya masih kita rancang juga, semoga terrealisasi, kayak kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Itu yang harapan. Artinya apa? Artinya masyarakatnya emang sudah sering terjadi bencana, tapi mereka sudah tahu bagaimana cara mengurangi risiko itu tadi. Itu tapi yang berbasis masyarakat. Ya contoh-contohnya kayak tadi, kalau di situ sering banjir, sebelum banjir harus ngapain sih? Gitu. Jadi itu harapannya nanti ada kelompok-kelompok yang bisa menerapkan itu. Kelompok masyarakat sadar bencana misalnya ya. Oke, saya ke Bung Edi. Bung Edi, ini tadi juga ada dipertanyakan, saya lupa nih, tentang pos-pos pantau. Katanya dulu ada pos-pos pantau dari PMI khususnya pada daerah-daerah rutin bencana. Ini apakah saat ini masih ada atau sudah tidak difungsikan lagi atau bagaimana? Kalau pos pantau lu nih baru bergabung. Daerah Sama-Sam. Sama-Sam ada dulu ya. Masih berfungsi? Masih ada petugasnya di sana? Peralatannya masih ada? Peralatan masih ada. Ya mungkin peralatan dasarnya kayak pelampung. Kalau perawatan lebih banyak ke visual ya Bu ya. Aku lihat kondisi kayak apa nih, hujan di mana, mungkin itu. Ya intinya setiap wilayah di kecamatan sampai desa, seluruh Kabupaten Tanah Laut, kita mengharapkan relawan-relawan yang sudah terbentuk selalu aktif, selalu bisa memantau kondisinya masing-masing. Jangan lupa berkoordinasi dengan kita di PMI Kabupaten dan juga pihak-pihak terkait yang ada di desa maupun di kecamatan. Ya, dari kami hanya bisa membantu ya dengan keterbatasan tadi, makanya kita harus ada kolaborasi. Makanya harus ada kolaborasi juga. Mungkin itu Bu, kalau pos pantau yang saat ini masih bertahan itu. Oke, baik. Bung Jahid, closingnya nih, sekalian juga diulang kembali nomor kontak yang bisa dihubungi. Kada apa aja ada mulai. Iya. Lain nomor pian berarti. Iya, nomor sekretariat. Jadi yang pengen bergabung ataupun pengen ada yang perlu dilaporkan, disampaikan gitu ya. Sampaikan ke PMI Kabupaten Tanah Laut, bisa menghubungi 0878 34 85 4118. Oke. Jadi itu ada nomor posko. Kadang kalau sudah chat ke sana, mau koordinasi donor darah juga bisa, mau koordinasi info musibah ataupun musibah ataupun. Ini aktif 1 kali 24 jam ya? Insya Allah aktif. Jadi sudah tertaut di posko kita di komputer, jadi insya Allah sebisa mungkin kita layani gitu. Oke, termasuk juga tadi pemanggilan atau peminjaman ambulan gratis. Iya. Oke, baik. Baik. Terakhir closingnya nih, apa yang diharapkan kepada masyarakat, perusahaan, lembaga terkait terhadap tupoksi dari PMI ini? Oke, terkait itu kami berharap kepada masyarakat tetap membantu kami dalam pelayanan tugas-tugas kemanusiaan. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan. Jadi setiap kegiatan kita kadang PMI ini selalu minta bantu Bu, kemana-mana minta bantu. Jadi jangan bosan-bosannya untuk membantu kami di bidang-bidang pelayanan kemanusiaan. Karena kami tanpa kalian tidak ada apa-apanya gitu ya. Iya betul. Seperti menolaknya Pak. Karena apa? Begitu juga dengan donor darah Bu. Tanpa para pendonor itu mungkin kita nggak bisa membantu orang-orang yang membutuhkan darah itu. Betul. Jadi mungkin closingnya jangan apa tadi? Jangan berhenti. Jangan berhenti untuk membantu kami untuk kepentingan kemanusiaan gitu. Oke, baik.
Baik, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda dalam program Talkshow Tanah Laut Menyapa di edisi hari ini. Kamis 14 September 2023 dalam rangkaian Hari Palang Merah Indonesia Nasional tahun 2023. Terima kasih atas kebersamaannya Bung Zahid, Bung Edi. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya para pendengar setia Radio Tutung Panang FM, dan pada akhirnya dapat meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam hal mengemban tugas kemanusiaan oleh PMI Kabupaten Tanah Laut. Mohon maaf untuk sesuatu hal yang kurang berkenan di hati, dan kami berterima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah selalu setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tutung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Sampai berjumpa kembali.